Hari ini kita akan bahas tentang turunan fungsi. Jadi fungsi itu diturunkan. Turunan ini maksudnya menurunkan pangkatnya. Jadi sebenarnya yang telah kita bahas di persamaan linier, kemudian sistem persamaan linier, kemudian bahkan yang kita bahas tentang kemarin ini masih mayoritas tentang fungsi linier yang pangkatnya satu. Nah, di sini kita akan bahas tentang turunan fungsi. Nah, fungsi ini kalau di sini dibahas turunannya berdasarkan jenis fungsinya. Yang pertama fungsi konstan. Fungsi konstan itu apa? Fungsi yang tidak ada variabelnya di sini. Ini kan fx, harusnya ada x-nya di sini. Seperti yang kemarin kita bahas tentang fungsi misalkan fx sama dengan 2x plus 5 misalkan. Maka kalau ini x-nya saya ganti dengan 3, maka 2 kali 3 plus 5 gitu kan ya. Nah, kalau fungsi konstan yang seperti ini, contohnya seperti apa? Misalkan fx sama dengan 10, maka berapapun x-nya, F5 ya tetap sama dengan 10. F min 3 ya tetap sama dengan 10 karena di sini tidak ada apa namanya? Tidak ada variabelnya di sini, tidak terpengaruh begitu. Jadi fungsi konstan itu seperti itu. Nah, fungsi konstan turunannya ini sama dengan 0. Turunan itu dituliskan dengan seperti ini. Apa namanya ini? F aksen. Ya, aksen. Jadi ini turunan. Jadi sekali lagi, kalau fungsinya tidak ada variabelnya atau di sini dinamakan fungsi konstan, maka turunannya sama dengan 0. Contoh, misalkan di sini fx sama dengan 2, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Karena di sini apa namanya? Di sini tidak ada variabelnya, tidak ada x-nya karena ini fungsi dalam dalam x. Kemudian juga sama, yang kedua di sini juga sama, f aksen x-nya sama dengan 0 begitu. Gitu. Jadi ini secara sederhana seperti ini. Jadi sekali lagi untuk fungsi konstan, fungsi yang tidak ada variabelnya di sini, maka turunannya sama dengan 0. Oke, kemudian berikutnya adalah fungsi identitas. Fungsi identitas itu fungsi yang sama dengan variabel itu sendiri, tidak ada tidak ada koefisien di depannya. Ini berarti satu, bukan, tidak ada ya. Di sini satu, kemudian pangkatnya satu. Nah, di sini contohnya tidak ada yang lain, hanya ini toh fx sama dengan fx sama dengan x. Tidak ada contoh yang lain. Fx sama dengan 2x, berarti itu sudah bukan fungsi identitas. Fx sama dengan x pangkat 2 misalkan. Maka itu bukan fungsi identitas. Fungsi identitas ini hanya fx sama dengan x itu saja. Jadi kalau di sini X sendirian dan di sini tidak ada angka yang tertulis sebenarnya di sini satu dan pangkatnya satu, maka turunannya di sini sama dengan satu. Begitu. Jadi ini yang kedua. Jadi kalau fungsi konstan tadi tidak ada variabelnya turunannya 0. Kalau fungsi identitas di sini hanya X sendirian, di sini satu, X-nya di sini pangkat satu, maka turunannya sama dengan 1. Itu yang kedua. Yang berikutnya, nah ini yang akan kita banyak eh, temukan nanti di materi turunan. Jadi turunan suatu fungsi yang berpangkat itu pangkatnya dikurangi. Yang diturunkan itu sebenarnya nilai pangkatnya. Ini pangkatnya berapa dikurangi satu. Kemudian sebelum dikurangi n-nya ke depan. Di sini kalikan dengan yang di depan karena di sini satu, maka n-nya ke depan langsung di sini. Jadi seperti itu. Jadi intinya turunan itu adalah menurunkan pangkat. Kalau pangkatnya 5 jadi 4. Kalau pangkatnya 10 jadi 9. Intinya dikurangi 1. Nanti lebih lanjut kita akan bahas tentang turunan apa namanya? Turunannya lebih dari satu, turunan kedua, turunan ketiga itu nanti diturunkan terus. Jadi secara konsep pertama diturunkan itu berarti dikurangi satu pangkatnya. Contoh, misalkan yang pertama di sini, yang nomor satu. Berarti di sini f aksen x-nya sama dengan x-nya jadi pangkat berapa? 2 karena dikurangi 1. 3-nya ke depan begitu.
Sudah seperti ini selesai. Kemudian yang kedua, f aksen x 100-nya ke depan, x-nya 100 dikurangi 1. 100 x pangkat 99. Kemudian yang kedua, yang ke nomor 3, f aksen x ini sama dengan 5-nya tetap ini, 5 tetap, kemudian 50-nya saya turunkan ke bawah, kemudian x-nya pangkat 40. Kemudian ini kita bisa kalikan, 5 kali 50 berapa? 250, x pangkat 49. Begitu. Oke, yang nomor 4. F aksen x sama dengan min 4 ke depan. X-nya jadi pangkat berapa? Min 5, karena min 4 dikurangi 1. Min 4, X pangkat min 5. Kemudian yang nomor 5, sini F aksen X-nya sama dengan 1/3, X pangkat 1/3 dikurangi 1. 1/3 kurangi 1 berapa? 1/3 dikurangi 1. 1 itu kan 3/3 ya. 1 dikurangi 3, min 2/3. Nah, di sini min 2/3. Begitu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini kalau pangkatnya positif langsung dikurangi 1. Kalau pangkatnya negatif sebenarnya sama dikurangi 1, cuman angkanya menjadi besar, cuman nilainya lebih kecil sebenarnya dari min 4 jadi min 5. Kemudian kalau bilangan pecahan sama dikurangi dengan 1 juga sebenarnya. Dikurangi dengan 1 juga, di sini 1/3 dikurangi 1 di sini sama dengan min 2/3. Oke, bisa dipahami ya? Insyaallah. Kemudian jumlah dua fungsi, artinya jika fungsinya berupa penjumlahan fungsi-fungsi di dalamnya, maka turunannya masing-masing. Jadi misalkan fungsi f ini merupakan jumlahan dari fungsi u dan fungsi p, maka u-nya diturunkan, p-nya diturunkan. Pun demikian kalau pengurangan. Jadi tidak ada perubahan tanda di sini. Jadi yang U diturunkan, P-nya juga diturunkan begitu. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Jadi misalkan ini kan masing-masing ini ada beberapa masing-masing fungsi tadi. Ini kalau tadi fungsi konstan. Kalau ini seandainya ditok tadi fungsi identitas, cuma di sini ada min 7-nya. Kemudian ini fungsinya berpangkat begitu. Jadi kalau bentuknya seperti ini diturunkan masing-masing. Ini diturunkan berapa hasilnya, ini negatifnya tetap, 7x di sini diturunkan berapa, kemudian plusnya tetap, 2 diturunkan berapa begitu. Jadi diturunkan saja masing-masing. Jadi kalau di sini f aksen x atau turunannya 6x kuadrat berarti turunannya berapa? 6, 6-nya tetap, pangkatnya, X-nya jadi pangkat 1, gitu ya. Kemudian min, kalau 7X turunannya 7 kali 1. Ya, 7 saja berarti ya. Iya, jadi kalau 7X berarti kan kalau X saja, tadi kan turunnya 1. Berarti kan 7 kali 1, jadi tersisa 7. Gitu ya. Kemudian turunan dari 2. Hah? 0. Atau tidak usah ditulis di sini tidak apa-apa. Jadi kalau tidak ada variabelnya berarti 0. Atau penyebelahan dengan 0 kan nggak usah ditulis tidak apa-apa. Jadi di sini berarti hasil turunannya ini sama dengan 12x min 7. Gitu. Jadi ini sebenarnya bisa langsung kalau di sininya tidak 1 berarti mengalihkan pangkat dengan ini langsung. 2 kali 6, 12. X-nya langsung atau pangkatnya langsung dikurangi 1. Begitu. Ini karena pangkat 1, maka X-nya langsung hilang. Di sini tidak ada X-nya, berarti habis sudah 0. Gitu. Kemudian, contoh yang nomor 2. Berarti di sini F aksen X sama dengan. Berarti di sini 2 kali 1/8. Berapa? 2 kali 1/8. 2/8. X pangkat 1 plus 30. Sudah ya. 2/8 bisa kita
sederhanakan menjadi 1/4 X plus 3. Oke. Tuh. Gampang. Yang nomor 3. F aksen X. Ini berarti berapa? Langsung kalikan 3 kali 4. Berapa? 12 X pangkat. Kemudian tambah 4 X. Kemudian 5 saja ya. Iya kayak gitu. Kemudian kalau seperti ini kita jabarkan terlebih dahulu. Menjabarkannya ini masih fx. Berarti ini kuadrat itu berarti kan dikalikan dengan sesamanya. Jadi 6 min 2x kalikan 6 min 2x. Ini kita jabarkan berapa berarti? 6 kali 6 6 berapa? 36. 6 kali min 2x min 12x. Min 2 kali 6 min 12x. Min 2x kalikan min 2x plus 4x kuadrat. Di sini sama-sama X pangkat 1 berarti 36 min 24x plus 4x kuadrat. Oke, kalau sudah bentuknya seperti ini kan sudah bentuknya sama dengan sebelumnya ya. Jadi kita turunkan F aksen X. Turun 36 0 min 24 plus 8x. Atau kita bisa tuliskan min 24 plus 8x. Atau 8x min 24 sama saja. Jadi menjabarkan seperti ini. Atau sebenarnya bisa langsung sih di sini. Maksudnya menjabarkan ini bisa langsung. Dengan cara bagaimana? 6 kuadrat berapa? 6 kuadrat itu 36. Kemudian ini dikalikan 2 kali min 2x kali 6. 2 kali min 2x min 4x. Min 4 kali 6 min 24. Min 24x. Kemudian terakhir ini kita kuadratkan. Min dikuadratkan tetap plus. Berarti menjadi plus 4x kuadrat. Langsung boleh. Jadi kalau paham bisa langsung menggunakan cara seperti ini. Atau dijabarkan dikalikan satu-satu gitu. Boleh. Hasilnya ya sama sebenarnya. Gitu. Saya lanjutkan ya. Kemudian kalau contoh yang seperti ini, maka ini tetap kita rubah. Ini ada di bawah. Kalau saya pindah ke atas ini jadi berapa pangkatnya? 2x kuadrat. Ini 2-nya tetap. Ini kalau saya pindah jadi berapa? Yang ini saya pindah ke atas. Jadi apa? X pangkat min 2. Pangkatnya jadi negatif ya. Jadi kalau pangkat negatif itu kan dipindah ke bawah gitu ya. Jadi kalau yang di bawah dipindah ke atas jadi positif kayak gitu. Jadi dipindah. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah sama bentuknya kayak tadi. Jadi kita langsung turunkan di sini F aksen X-nya. Ini berapa ini? 4x. Ini min 2 kali 2. Min 4. X pangkat. Ini 3. Jadi ini kita bisa rubah menjadi seperti di soalnya. Ini min 4 per X pangkat 3. Maka biar kembali ke awal. Kembali ke bentuk soalnya. Seperti ini. Ini min 4 per X pangkat 3. Jadi sekali lagi. Perubahannya seperti ini. Saya lanjutkan ya.
Kemudian kalau tadi jumlahan atau pengurangan itu bisa langsung diturunkan langsung. Nah, kalau perkalian maka tidak bisa langsung dikalikan, hasilnya dikalikan tidak seperti itu. Jadi di sini kalau F-nya berupa U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Jadi kalau misalkan F itu sama dengan U kali V, maka F aksennya sama dengan U aksen V plus UV aksen. Jadi kita cari turunannya masing-masing, kemudian kita masukkan ke konsep yang seperti ini. Contoh, misalkan ini adalah U, ini adalah V. Tadi kalau F-nya adalah U kali V, maka turunannya adalah U aksen V plus UV aksen. Jadi dari sini kita cari dulu, U-nya ini sama dengan berapa berarti? 3x kuadrat min 2. Jadi U aksennya sama dengan 6x. Oke. Kemudian V-nya X pangkat 4 min X. Berarti V aksennya sama dengan 4x pangkat 3 min 1. Iya, min 1. Iya, min. Jadi kita tinggal masukkan ke sini turunannya, berarti yang kita menggunakan yang ini U aksen P plus UP aksen. Berarti U aksennya apa? 6x kalikan V, V-nya X pangkat 4 min X. Ditambah U-nya adalah 3x kuadrat min 2. Kalikan V aksennya 4x pangkat 3 min. Ini sudah sesuai mana? Yang ini sudah. Jadi turunannya beda sekali lagi, beda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Kalau penjumlahan langsung diturunkan masing-masing, kalau perkalian tidak sedemikian, tidak demikian, maksudnya U diturunkan, V diturunkan, hasilnya tidak seperti itu. Tapi menggunakan konsep ini. Nah, dari sini ini sebenarnya bisa dijabarkan harusnya. Jadi kalau ini dijabarkan berarti berapa? 6x kali x pangkat 4 berarti 6x pangkat 5. 6x kalikan min x berarti min 6x kuadrat. Ini kali ini plus 12x pangkat 5. Min 3x kalikan min 1 berarti min 3x kuadrat. Min 2 kali 4x pangkat 3, min 8x pangkat 3. Yang terakhir plus. Nah, setelah dijabarkan, kita kumpulkan ini pangkat 5 sama, ini pangkat 2, pangkat 3-nya 1. Jadi yang pangkat 5 kita jumlahkan. Berarti ini 18x pangkat 5. Kemudian pangkat tertingginya 3 kita tulis duluan, 8x pangkat 3. Kemudian ini min 6 dan min 3. Min 9x kuadrat. Plus. Jadi kalau misalkan dijabarkan seperti ini hasilnya. Tapi yang paling penting adalah memahami konsep turunannya terlebih dahulu, bahwa kalau perkalian itu U aksen V ditambah UV aksen. Jadi dicari turunannya masing-masing. Ini kalau perkalian. Kemudian contoh kalau perkalian, kalau pembagian, jadi di sini kalau pembagian itu F sama dengan U per V, maka F aksennya itu sama dengan U aksen V min. Kalau tadi plus ya. Kalau perkalian plus, kalau ini min, U V aksen per V kuadrat. Jadi ininya hampir sama, cuman kalau yang tadi perkalian ini penjumlahan, kalau ini pengurangan. Terus kemudian ditambahkan pada ini dibagi dengan V, fungsi V-nya langsung, bukan turunannya. Fungsi asalnya dikuadratkan. Ini hasilnya. Jadi contohnya misalkan
Jadi di sini F kalau U per V, maka turunannya itu adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadi kita tentukan di sini, ini adalah U, ini adalah V-nya. Berarti U itu sama dengan apa? 3X kuadrat plus U aksennya sama dengan V-nya sama dengan pangkat 3 plus ini V aksennya sama dengan 3X kuadrat. Oke, nanti kita tinggal masukkan ke sini, F aksen X-nya sama dengan masuk ke sini ya, U aksen. U aksennya adalah 6X kalikan dengan V. V-nya X pangkat 3 plus 9. Dikurangi U-nya oke, 3X kuadrat plus 10 kalikan dengan V aksen itu adalah 3X pangkat 3. Pangkat 2. Pangkat 2 ya. Per V aksen V kuadrat X pangkat 3 plus 9 kuadrat. Ini kita bisa jabarkan. Jadi kalau ini kita jabarkan berapa? 6 X pangkat 4 plus 6 kali 9 54 X. Yang ini min 3 berarti min 9 X pangkat 4. Berarti min 30 X kuadrat. Per yang ini di pangkat 2 berarti X pangkat 6. 2 kali 9 18 X pangkat 3 plus 81. Yang atas bisa disederhanakan ya. 6 dan min 9 berarti min 3 X pangkat 4 min 30 X pangkat 2 plus 54 X per X pangkat 6 plus 18 X pangkat 3 plus 81. Cukup. Nggak bisa sini nih ya. Bisa nggak bisa? Kita dulu. Kalau anu. Oke, sudah ini ya. Pembagian. Kemudian ada turunan rantai. Maksudnya turunan rantai menyederhanakan sebenarnya sih. Jadi langsung contohnya misalkan di sini. Ini kan tadi sudah ya, sudah dikerjakan ya. Ini tadi berapa hasilnya? F aksen X sama dengan berapa? 8X min 24 atau tadi min 24 min 24 plus 8X itu ya. Nah, ini kita bisa misalkan. Jadi misalkan apa? U sama dengan 6 min 2X. Berarti ini kan sama dengan Fx itu sama dengan U kuadrat. Gitu ya. Ngerti ya maksudnya? Jadi kita misalkan U itu adalah 6 min 2X yang ada di dalam di sini. Berarti kan saya bisa menuliskan Fx itu sama dengan U kuadrat. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita turunkan masing-masing. Jadi ini kita turunkan terhadap X, F-nya atau Y-nya itu kita turunkan terhadap U. Maksudnya ya kita turunan seperti biasa itu. Jadi di sini F aksen yang di sini berarti berapa ini? Turunannya yang di sini
U kuadrat atau tadi X kuadrat sebenarnya sama. 2U. Kalau yang di sini U aksen itu sama dengan min 2. Min 2 ya. Nah, jadi kita gabung. Jadi sebenarnya tadi tulisannya itu adalah dy per dx. Itu y diturunkan terhadap x. Itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Jadi kalau yang ini adalah dy per du. Kita turunkan terhadap u. Yang ini du per dx. Jadi ini yang kita tuju atau dy per dx-nya itu sama dengan ini dikalikan dy per du dikalikan du per dx. Dy per du yang ini kalikan dengan ini. Berarti hasil akhirnya adalah f aksen x itu sama dengan dy per du-nya adalah 2u. Ya, yang ini. Kalikan dengan du per dx itu min 2. Berarti hasilnya adalah min 4. Iya, min 4. U-nya berapa? 6 min 2x. Ini kalau kita kalikan min 24 plus 4x. Kan sama dengan yang tadi ya. Min 2, plus 8. Min 4 kali min 2, 8x. Sama dengan yang ini. Ini mungkin kalau misalkan pekat 2, lebih mudah yang tadi. Kita bisa menjabarkan kemudian dikerjakan satu-satu. Ini cara yang seperti ini akan sangat memudahkan kalau pangkatnya itu tinggi. Misalkan 3, 10, kan nggak mungkin kita menjabarkan sangat yang panjang sekali. Jadi kita bisa menggunakan ini, kita langsung bagi langsung. Oke, contoh berikutnya. Misalkan di sini kita langsung misalkan U itu sama dengan apa? X plus 2. U aksennya 1 ya. Kemudian Y saya tulis Y saja. Y itu sama dengan U kuadrat. Berarti aksennya sama dengan 2U. Jadi F aksen X sama dengan Y1 kali 2U. Gitu ya. 2 kali U-nya berapa? X plus hasilnya 2X plus gitu. Kemudian nah, tetap itu kalau pangkat 2. Kalau pangkat 3 sebenarnya bisa saja. Jadi X pangkat 3 ini kita kalikan X kuadrat plus 1, kalikan X kuadrat plus 1, kalikan X kuadrat plus 1. Ini kita kalikan berapa hasilnya, kemudian diturunkan masing-masing kayak tadi. Atau menggunakan konsep ini, berarti ini kita misalkan U-nya sama dengan X kuadrat plus 1. Berarti U aksennya sama dengan 2x. Kemudian Y-nya sama dengan U pangkat 3. Y aksennya sama dengan 3 U pangkat 2. Berarti F aksen X itu sama dengan 2x kalikan 3 kali U kuadrat. Ini kita gabung 6x. U-nya berapa? X kuadrat plus 1. Udah seperti ini saja. Enggak ulang lagi. Udah Pak ini. Oke. Tuh. Kemudian, kalau ini juga sama sebenarnya. Artinya, ini kita misalkan U-nya sama dengan 2x min 5. Berarti U aksennya sama dengan 2. Kemudian Y-nya sama dengan 1 per U pangkat 3. Atau sama dengan U pangkat min 3. Berarti aksennya sama dengan
min 3 U pangkat min 4. Oke. Atau sama dengan min 3 per U pangkat 4 gitu ya. Berarti di sini turunannya itu sama dengan U aksennya 2 kalikan min 3 per U pangkat 4. 2 kali min 3 min 6. U-nya apa? 2x min 5 pangkat. Oke, seperti itu. Nah, dari tadi kan hanya y aksen 1. Bisa saja fungsi itu diturunkan beberapa kali. Misalkan ini turunan pertama, penulisannya F aksen biasa atau Y aksen. Kemudian turunan kedua, F aksen. Di sini 2 atau Y aksen kayak gini. Turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya. Bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi, ya tergantung yang diminta itu berapa kali turunannya. Kalau misalkan turunan dari fungsi ini berarti hanya turunan pertama saja yang diminta. Nah, contoh misalkan ini fungsinya. Tentukan turunan kelima dari fungsi yang ini. Berarti di sini F aksennya sama dengan berapa? Berapa turunannya ini? 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 10x plus 6. Sudah ya? Ini turunan pertama. Turunan kedua 12x pangkat 2 plus 12x min turunan ketiga 24x plus turunan keempat 24. Turunan kelima 0. So, kalau 0 ya tidak bisa diturunkan lagi ya. Turunkan sudah selesai gitu. Jadi ini apa namanya bentuk turunannya. Tentu kalau misalkan seperti ini mungkin masih ini ya bisa lah ya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini misalkan ini ditanyakan turunan ke-6. Hanya ada. Kita coba lah satu dulu. Misalkan ini. Turunan pertama 100 X pangkat. Turunan kedua 'X pangkat. Turunan ketiga 5. Iya dihitung. Berapa? 9 70 200 X pangkat ini koma titik ya. Turunan keempat 400 X pangkat
Berapa? Iya, terus. 4. X pangkat. Ijen dikit. 8. Nol. X pangkat. Sekarang ini turunan ke-6 sudah. Yang ditanyakan turunan ke-6. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian kalau mau coba lagi misalkan yang ini saja. Enggak, ini masih seperti tadi. Oke, ini F1 N4 X pangkat F2 F3 F4 ya F5 berapa? Berapa? 840 kali 8. 3.000. 6 itu 8 6.720 X pangkat terakhir 66 terus 60.400 minus kalau F7 gampang kalau F7 ya. Ya tinggal nambah 0 berarti. Min 604.800. X pangkat min 11. Wes cukup lah. Terakhir yang ini terakhir. Sampai berapa lah ini sampai cukup apa? F1. Berarti ini 1/3 X pangkat min 2/3. Oke. F2 min 2/9 X pangkat min 2/3 dikurangi 1 3/3 berarti ini sama dengan 5/3 F3 terakhir F3 punya 10/27 X pangkat min berapa kan? Min 5 dikurangi 3 ya min 8/3 ya. 3. Oke. Oke, yang penting paham gitu ya. Jadi kalau diturunkan itu berarti terus dikalikan dengan pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurangi.